Puskesmas Cicalengka dalam program Tanya Jawab atau Q&A. Saya Elis Nuraini, petugas nutrisionis, dan ini. Dan saya Dr. Tony Aziz yang bertugas di Puskesmas Cicalengka. Oke, hari ini kita mau bahas tentang anemia. Apa sih anemia itu, Dok? Jadi anemia itu kan sering tuh kita dengar di TV juga iklan anemia. Nah, apa sih anemia itu? Anemia itu suatu kondisi di mana seseorang itu mengalami kurang darah. Kurang darah di sini maksudnya itu dia hemoglobinnya kurang. Hemoglobin itu apa sih? Hemoglobin itu kalau kita tahu sel darah, salah satu komponen sel darah itu di sel darah merah itu di dalamnya itu ada hemoglobinnya. Dia itu jadi tidak terbentuk hemoglobin dengan baik. Nah, itulah kondisi di mana terjadi anemia. Efeknya apa? Hemoglobin itu fungsinya apa? Hemoglobin itu fungsinya kalau kita bernapas nih, tubuh kita kan butuh oksigen. Nah, ketika oksigen itu masuk ke dalam darah, dia ditangkapnya oleh hemoglobin. Hemoglobin nanti mengalirkan ke seluruh tubuh, ke seluruh sel-sel tubuh. Kemudian oksigen itu dilepas ke sel-sel tubuh untuk sel-sel tubuh melakukan proses regenerasi. Bekerjanya sel-sel tubuh itu pakai oksigen itu tadi yang dari hemoglobin gitu. Jadi kalau misalkan hemoglobinnya rendah, gejala ya secara yang tampil apa gitu? Biasanya nih kalau dari pemeriksaan hemoglobin mah anemia itu kalau hemoglobinnya kurang dari 12 ya. Tapi kalau untuk gejalanya yang tampak ke seseorang itu tuh biasanya letih, lesu, lemas, lunglai, 4L. Nah, ya jadi kalau ada yang lemes, melulu, ngantuk, lemes, itu nggak ada gairah. Efeknya jangka panjang banget karena dari letih, lesu, lemas, lunglai. Jadi kalau di sekolah belajarnya kurang fokus. Terus kalau kurang fokus nanti nilainya jeblok, dimarahin orang tua sedih. Jadi efeknya bisa kemana-mana kalau untuk anak sekolah gitu. Ya, kalau anemia itu ya efeknya seperti itu. Oke, terus beda ya, anemia itu kan kurang darah. Ya. Ada juga darah rendah. Nah, penyakit darah rendah itu berbeda kan ya? Berbeda, Bu. Jadi kalau anemia itu tadi kan kurang darah, jadi berhubungan sama hemoglobinnya, kandungan hemoglobin di dalam darahnya kurang. Kalau darah rendah itu tekanan darahnya itu rendah, maksudnya itu kan darah ini pembuluh darah, ada darah yang mengalir di dalamnya. Nah, kemampuan darah untuk menabrak pembuluh darah bertekanan itu tuh kalau darah rendah tekanannya kecil, jadi biasanya orang cuma gini, darah rendah cuma gini doang. Nah, gitu. Jadi beda sekali. Kalau darah rendah gejalanya juga beda dengan tidak seperti anemia yang letih, lesu, lunglai, lemas begitu beda begitu. Dan alat pemeriksaannya juga berbeda. Alat pemeriksaannya juga berbeda. Nah, jadi untuk yang tekanan darahnya normal ya tensi ya. Tensi kalau biasa orang nyebutnya tensi. Tensinya normal ya nggak apa-apa minum. Nggak apa. Orang tensi normal belum tentu tidak anemia begitu. Dan orang anemia belum tentu tensinya juga rendah begitu. Jadi memang dua hal yang berbeda. Gitu ya. Nah, sekarang kan kita bahas anemia. Tapi anemia itu biasanya sering terjadinya pada siapa? Paling sering biasanya pada wanita, terutama remaja putri. Karena apa? Kalau wanita itu kan kita tahu setiap bulan ada tamu yang datang nih, maksudnya menstruasi. Menstruasi itu kan darah keluar, tapi asupan nutrisi yang masuk untuk mengembalikan darah yang keluar tuh nggak bagus gitu. Jadi remaja putri paling sering kena anemia. Terus juga remaja putri biasanya suka jaga badan, jaga makan, diet, body goals, lalala gitu. Jadi asupan makanan yang mengandung tinggi zat besi itu yang bikin hemoglobin ya. Salah satu bahan baku bikin hemoglobin itu zat besi. Jadi asupan zat besinya pada remaja putri kurang. Terus juga anak cewek itu biasanya dia skip sarapan. Nah, udah teh jaga badan, skip sarapan, menstruasi, makin lah gejala anemia sering muncul pada remaja putri. Padahal nih Bu ya, kalau jangka panjang selain tadi bisa menurunkan fokus,
kalau remaja putri itu udah anemia dari dia kecil, dari dia mulai menstruasi, itu tuh bisa pada saat dia hamil melahirkan itu nanti bayi beresiko, bayinya bisa kerdil, pas lahir berat badan bayinya rendah, nanti anaknya juga jadi nggak sehat begitu. Oke, jadi itu ya efek jangka panjangnya seperti itu kalau anemia dari masih remaja gitu ya. Nah kemudian cara mencegah supaya kita nggak anemia, anak remaja putri nggak anemia itu bagaimana? Nah, karena tadi anemia ini sesuatu kondisi yang berhubungan dengan kurangnya asupan nutrisi, jadi yang paling utama, pengobatan paling utama dari anemia itu dari makanan. Karena zat besi itu bahan baku bikin hemoglobin. Yang harus dilakukan bagi orang-orang, terutama remaja putri, adalah mengonsumsi makanan yang tinggi akan zat besi. Itu apa aja sih? Nah, contohnya, ini ada contohnya. Daging merah. Daging merah tuh makanan yang tinggi zat besinya, begitu. Terus sayur-sayuran hijau. Sayur-sayuran hijau ini kayak sawi, buncis, pokcoy, sosin, itu termasuk yang tinggi zat besi, begitu. Terus yang tinggi banget zat besi itu sebenarnya hati ayam, hati sapi, itu tinggi banget zat besinya. Jadi itu bagus banget buat dikonsumsi oleh remaja putri sebenarnya. Tapi kan balik lagi, remaja putri biasanya makan daging, makan hati ayam, takut gendut, takut apa begitu. Terus selain makan makanan gini, tetap harus ada suplemen tambahan. Suplemen tambahannya berupa tablet tambah darah. Tablet tambah darah ini isinya zat besi. Di sini ada juga asam folatnya begitu. Oke, nah itu ya soal sehat. Jadi ingat, harus untuk mencegah anemia itu makan gizi seimbang, makanan yang mengandung zat besi tinggi, sama suplemen. Nah, oke, kemudian cara minum, aturan minumnya. Aturan minumnya. Nah, iya, ini suplemen tablet tambah darah pasti ada aturan minumnya dong ya. Nah ini tuh bisa dikonsumsinya Bu, 1 tablet setiap minggu. Jadi nggak perlu tiap hari sebenarnya. Cukup minum 1 tablet setiap minggu aja itu udah cukup untuk memenuhi kebutuhan zat besi bagi tubuhnya remaja-remaja putri biar nggak sampai anemia begitu. Terus kalau pas ngonsumsi ini, makan suplemen tablet tambah darah ini, itu harus pakai air putih. Jadi susu ya? Jangan pakai susu, jangan pakai air teh, harus air putih. Karena apa? Takutnya tablet tambah darah ini bereaksi dengan minuman-minuman yang tadi disebutkan, sama teh, sama susu, sama kopi, itu bisa mengganggu penyerapan dari tablet tambah darahnya ini. Kalau serapannya nggak bagus, zat besi yang masuk juga dikit. Kalau zat besi masuk dikit, tetap anemia begitu. Nah, terus suka ada juga nih yang mual. Nah, suka ada yang merasa mual habis minum tablet tambah darah. Cara mengatasinya atau itu kenapa juga? Iya, memang tablet tambah darah ini paling efek samping paling sering yang muncul pada saat dikonsumsi itu mual ya. Karena apa? Karena dia itu kan besi ya Bu ya. Jadi kalau pas dimakan masuk ke dalam mulut, di mulut itu kerasa kayak makan besi begitu. Kalau kerasa makan besi itu kan ya mulut kita kerasa baunya khas ya. Baunya khas memang. Jadi mulut kita tuh ya kerasanya nggak enak begitu. Nggak enak itu nyebabin kita mual. Nah, ngatasinya itu gimana? Jadinya mengatasinya kita minumnya ini tuh malam hari sebelum tidur. Kalau makannya sebelum tidur, ini tuh masuk ke mulut, nanti nggak akan ke bawah mual ke tidur begitu. Terus perut juga nggak boleh kosong. Oh iya, perut juga nggak boleh kosong, harus dalam kondisi habis makan, jangan perut kosong minum ini begitu. Nanti takutnya malah dia dihancurkan oleh asam lambung begitu. Dan efek samping mual juga tidak dirasakan oleh semua orang. Enggak semua orang. Jadi itu memang tergantung orangnya. Ada orang yang subjektif kan, konsumsi ini enggak kerasa besi begitu. Ada yang kerasa banget besinya, baru dia jadi mual. Ya, karena saya pribadi juga sering minum tambah darah kalau udah ngerasa lemas. Iya, soalnya kan mengganggu konsentrasi juga kan ya Bu ya. Kerjaan jadi nggak fokus, ngapa-ngapain nggak fokus begitu. Tapi buat saya pribadi nggak ada efek sampingnya. Kemudian, nah ini kan katanya ada program pemerintah ya Dok ya,
untuk bisa mendapatkan tablet tambah darah gratis. Nah, gimana caranya? Soalnya sekarang kan adik-adik dulu kan dibagikannya itu di sekolah. Nah, di sekolah ya dok. Nah, sekarang untuk mendapatkannya gimana? Karena adik-adik ini kan belajar di rumah. Jadi memang tablet tambah darah ini program dari pemerintah tuh sudah sejak lama sih, sudah sejak tahun 97-an ya. Direvisi lagi pakai peraturan pemerintah tahun 2011. Untuk sekarang kan masa pandemi nih, sekolah juga tutup. Jadi kita dari Puskesmas Cicalengka punya program alternatif. Nah, untuk adik-adik yang rumahnya di wilayah Cicalengka Kulon, itu kita sudah menitipkan tablet tambah darahnya ke Ibu Kader Posyandu di tiap RW. Jadi adik-adik bisa ngedatengin rumahnya Ibu Kader. Nah, nanti minta aja ke Ibu Kadernya, Bu mau minta tablet tambah darah. Kita sudah menitipkan di situ. Nanti sekali adik-adik ke situ, adik-adik akan dapat 4 tablet. Karena kan tablet ini tuh dikonsumsinya 1 tablet tiap minggu. Kita memberinya setiap bulan begitu. Nanti baru ketika sudah dapat sama adik-adik bisa dikonsumsi 1 tablet tiap minggu. Kalau untuk yang di luar wilayah desa Cicalengka Kulon bisa mendapatkan ke Puskesmas Cicalengka di klinik gizi di lantai 2. Nanti ketemu sama Bu Elis gitu. Oke. Nah, sekarang kan masa pandemi ya. Ada kaitannya nggak anemia dengan pandemi COVID-19 ini? Oh ya, jelas ada Bu. Kan kalau tadi kita ngomongnya anemia tuh bikin letih, lesu, lemas, jangka panjangnya anak bisa kerdil, hamil, beresiko, lalalala begitu ya. Jangka panjang. Untuk masa pandemi ini sangat-sangat penting tablet tambah darah ini. Pentingnya kenapa? Kita tahu tadi hemoglobin ngangkut oksigen. Jadi kalau kurang darah, hemoglobinnya kurang, oksigen yang diangkut kurang, sedangkan oksigen dibutuhkan untuk proses kekebalan tubuh. Nah, jadi kalau seseorang mengalami anemia, dia itu akan lebih rentan, akan lebih mudah untuk terserang berbagai macam penyakit. Termasuk di sini kan lagi wabah COVID-19 ini, dia lebih rentan, lebih gampang kena COVID-19 karena imunitas tubuhnya nggak bagus, kekebalan tubuhnya nggak bagus, begitu. Oke, nah Sobat Sehat, jadi kesimpulannya untuk mencegah anemia di masa pandemi dan supaya kita tetap sehat terus, kita harus minum tablet tambah darah 1 minggu 1 kali sepanjang tahun ya, kalau sepanjang tahun ya. Kemudian makanan ya gizi seimbang. Kemudian banyak minum air putih. Berapa kali? 8 gelas Bu. Jadi sehari 8 gelas minimal. Sehari. Kemudian aktivitas fisik, olahraga. Kemudian selalu pakai masker kemana-mana. Jangan lupa cuci tangan, terus jaga jarak. Gitu. Oke, itu Sobat Sehat. Nah, kalau adik-adik punya pertanyaan seputar tentang anemia dan pemberian tablet tambah darah, Dede bisa tanya ya. Langsung aja ya, nanti ketik aja di kolom komentar, nanti kita akan jawab secepatnya begitu. Terus jangan lupa juga nih YouTube-nya Puskesmas Cicalengka, jangan lupa di like, subscribe, and comment. Jangan lupa di share juga, jadi biar nggak cuman adik-adik sendiri yang dapat ilmu tentang anemia, jadi semua orang bisa dapat ilmu tentang anemia ini, begitu. Oke, baiklah, pertemuan hari ini, edukasi hari ini kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Kita semua remaja putri Indonesia sehat, cantik, cerdas, tanpa anemia. Terima kasih, dadah.